Cerita dimulai dengan seorang siswa SMA laki-laki bernama Kutsuzawa Kousei, seorang introvert yang menjalani hari-harinya dengan tenang dan cenderung tidak menonjol. Ia lebih suka menyendiri, fokus pada pelajaran dan hobinya menggambar. Hidupnya berjalan biasa saja, tanpa hal istimewa. Ia merasa masa SMA-nya akan berlalu begitu saja, sampai suatu kejadian kecil mengubah segalanya. Suatu hari sepulang sekolah, Kutsuzawa tanpa sengaja bertabrakan dengan seorang siswi bergaya Gyaru yang ceria dan penuh energi. Akibat tabrakan itu, sepeda milik gadis tersebut rusak. Merasa bersalah, Kutsuzawa menawarkan diri untuk memperbaiki sepeda itu. Niat awalnya sederhana, hanya ingin bertanggung jawab dan menyelesaikan masalah. Setelah sepeda diperbaiki, bukannya berpisah begitu saja, gadis itu justru mulai sering mendekati Kutsuzawa. Sikapnya yang ramah, ekspresif, dan tidak jaim sangat kontras dengan kepribadian Kutsuzawa yang pendiam. Sejak saat itu, mereka mulai sering bersama, berangkat sekolah, mengobrol sepintas, dan perlahan menjadi akrab. Kutsuzawa yang awalnya canggung mulai merasa kehidupannya berubah. Di sekolah, Kutsuzawa dikenal sebagai murid biasa. Ia sering diganggu teman sekelas, bahkan sempat terkena lemparan benda dan ejekan. Namun, ia memilih diam dan tidak melawan. Ia menyalurkan pikirannya lewat menggambar desain dan sketsa, terutama saat pelajaran berlangsung. Menggambar adalah pelariannya dari keramaian dan tekanan sosial. Ketika teman sekelas mulai menyadari bakat menggambarnya dan hubungannya dengan gadis gal tersebut, Kutsuzawa menjadi pusat perhatian, sesuatu yang sangat tidak ia sukai. Ia sering bingung harus bersikap bagaimana, terutama saat orang lain mulai mencampuri urusannya atau berbicara dengan nada meremehkan. Sementara itu, sang gadis gal memiliki dunia sosial yang luas. Ia mudah bergaul, ceria, dan tidak ragu menunjukkan perasaan. Meski terlihat santai, ia tulus dan tidak mempermainkan Kutsuzawa. Perbedaan kepribadian mereka justru menjadi daya tarik. Kutsuzawa belajar membuka diri sang gadis, belajar memahami sisi pendiam dan rapuh Kutsuzawa. Kutsuzawa mulai menyadari bahwa hidupnya tidak lagi sepi seperti dulu. Kehadiran gadis itu membuatnya berpikir, merasakan kegugupan, dan bahkan berharap. Ia masih canggung, masih introvert, tetapi ia mulai berubah. Pelan namun pasti. Judul When I Fixed a Gal's Bicycle, She Became Attached to Me bukan hanya tentang sepeda yang diperbaiki, tetapi tentang hubungan yang dimulai dari hal sepele pertemuan dua dunia yang berbeda dan bagaimana satu tindakan kecil bisa mengubah hidup seseorang. Cerita berlanjut dengan sudut pandang batin Kutsuzawa Kousei. Ia mengamati teman-teman sekelasnya dari kejauhan, kelompok sosial sudah terbentuk, pertemanan terasa tertutup, dan ia sadar dirinya tertinggal. Ia menyebut dirinya sendiri sebagai penyendiri introvert. Bukan karena ingin terlihat berbeda, tetapi karena ia benar-benar kesulitan memulai percakapan. Ia sering melewatkan momen untuk berbicara, hingga akhirnya terisolasi. Kutsuzawa sebenarnya ingin berbicara dan bergaul, tetapi pikirannya selalu dipenuhi ketakutan. Takut dianggap aneh, takut terlihat menyeramkan, takut niat baiknya disalahartikan. Ia membayangkan skenario terburuk jika mencoba mendekati kelompok populer. Dalam imajinasinya, ia malah menjadi bahan ejekan. Ketakutan ini membuatnya memilih diam. Ia bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana caranya berteman lagi? Bagi Kutsuzawa, kemampuan untuk tertawa atau antusias terhadap hal yang sama seperti orang lain terasa seperti bakat langka. Ia berpikir mungkin semuanya akan lebih mudah jika ia punya hobi yang bisa dibagikan. Saat sedang membersihkan atau memperbaiki sesuatu sendirian setelah sekolah, tiba-tiba seorang siswi menyapanya. Gadis itu memperkenalkan diri sebagai Yokokura, siswi yang duduk di sebelahnya. Dengan sopan dan agak gugup, ia meminta bantuan Kutsuzawa untuk memperbaiki bangku kayu klub yang rusak. Kutsuzawa terkejut, ini pertama kalinya seseorang mendatanginya dengan kepercayaan penuh.
Kutsuzawa dengan tenang memperbaiki bangku tersebut. Gerakannya cepat dan rapi. Yokokura terkesan dan memujinya. Ia lalu menjelaskan bahwa orang tuanya memiliki bengkel kayu. Ia terbiasa membantu membuat perabot. Ia juga mendesain dan membuat benda sebagai hobi. Meski dipuji, Kutsuzawa merendah dan mengatakan dirinya masih harus banyak belajar. Yokokura mengungkapkan bahwa ia memperhatikan buku catatan sketsa Kutsuzawa saat jam istirahat. Dan sejak saat itu yakin bahwa Kutsuzawa cocok membantu klub mereka. Ia berterima kasih dengan tulus dan mengundangnya untuk mengunjungi klub kapan saja. Sebelum pergi, Yokokura tersenyum hangat, senyum yang membekas di pikiran Kutsuzawa. Dalam perjalanan pulang, Kutsuzawa merenung. Ia merasa mungkin terlalu cepat berharap bisa langsung berteman. Namun ia juga menyadari satu hal penting. Hari ini ia berbicara dengan 2 orang dari kelasnya. Ia teringat sebuah perumpamaan tentang kastil yang tidak dibangun dalam satu malam. Begitu pula persahabatan. Kutsuzawa memutuskan untuk tidak terburu-buru. Ia percaya bahwa suatu hari nanti ia akan menemukan orang-orang yang bisa ia ajak akur. Adegan terakhir menunjukkan seorang gadis mengayuh sepeda dengan riang. Gadis gal yang sepedanya pernah ia perbaiki. Ia bersenandung pelan, menikmati perjalanan. Hubungan mereka, seperti persahabatan Kutsuzawa lainnya, masih dalam perjalanan. Saat Kutsuzawa berjalan pulang sambil melamun, ia tidak menyadari seorang siswi mengayuh sepeda dengan kecepatan cukup tinggi dari arah berlawanan. Dalam sekejap, mereka hampir bertabrakan. Kutsuzawa refleks bergerak cepat dan menahan sepeda tersebut, membuat gadis itu terhindar dari kecelakaan serius. Namun, akibatnya Kutsuzawa sendiri terkena benturan di bagian perut dan terjatuh. Gadis itu panik. Ia mengira dirinya celaka parah, bahkan sempat berpikir dirinya sudah tamat. Dengan napas terengah dan tubuh gemetar, ia bertanya apakah dirinya baik-baik saja. Sementara itu, Kutsuzawa terlihat kesakitan dan pucat, sulit bernapas karena benturan tepat di ulu hati. Meski begitu, ia masih sempat bertanya dengan canggung apakah gadis itu tidak terluka. Gadis tersebut berterima kasih dengan tulus karena Kutsuzawa telah menyelamatkannya. Ia memegang tangan Kutsuzawa untuk membantunya berdiri, tapi tindakan itu justru membuat Kutsuzawa semakin gugup dan salah tingkah. Dalam kondisi panik dan kelelahan, Kutsuzawa hampir pingsan. Gadis itu malah mengira Kutsuzawa benar-benar akan meninggal, sehingga suasana menjadi kocak sekaligus canggung. Setelah situasi agak tenang, gadis itu memperkenalkan diri sebagai Mizoguchi Seika. Ia terlihat ceria, ekspresif, dan sama sekali tidak marah. Kutsuzawa yang masih gugup, hampir salah menyebut nama Seika, membuatnya semakin panik. Ia merasa seperti baru saja melakukan kesalahan fatal kepada seseorang dari kelas sosial atas. Di dalam pikirannya, Kutsuzawa membayangkan stereotip buruk tentang gadis gal, bahwa mereka galak, mudah marah, dan menakutkan. Ia membayangkan skenario terburuk jika Seika tersinggung. Namun kenyataannya, Seika justru tertawa lepas. Ia mengatakan bahwa Kutsuzawa lucu dan tidak marah sama sekali. Hal ini benar-benar di luar dugaan Kutsuzawa. Kutsuzawa berniat segera pamit karena merasa canggung dan yakin mereka tidak akan bertemu lagi. Namun sebelum ia pergi, Seika tiba-tiba menghentikannya. Ternyata pedal sepeda Seika terlepas akibat pengereman mendadak tadi. Sepedanya tidak bisa digunakan dengan normal. Kutsuzawa menyadari bahwa ini adalah momen yang sama seperti yang diceritakan di awal. Momen penentu dalam hidup SMA-nya. Tanpa banyak bicara, ia berlutut dan mulai memeriksa sepeda Seika. Dengan keterampilan yang ia miliki, ia bersiap untuk memperbaiki sepeda itu. Disinilah benang merah cerita terhubung kembali ke judul. Ketika aku memperbaiki sepeda seorang gal, hidupku mulai berubah. Kutsuzawa, meski awalnya ragu, akhirnya menawarkan diri untuk memperbaiki sepeda Seika. Ia menyadari kerusakan itu ringan dan bisa ditangani saat itu juga. Melihat sikap Seika yang sungguh-sungguh meminta maaf, prasangka buruk Kutsuzawa terhadapnya perlahan memudar. Ia berlutut dan mulai bekerja dengan fokus penuh.
Dengan gerakan cepat dan yakin, Kutsuzawa mengencangkan kembali bagian sepeda yang lepas. Tak butuh waktu lama, sepeda itu kembali berfungsi normal. Seika terkejut dan kagum. Baginya, Kutsuzawa terlihat seperti ahli, bahkan sampai menyebutnya berlebihan sebagai dewa. Kutsuzawa sendiri merasa heran, ini pertama kalinya ia dipuji secara terbuka oleh orang sekelasnya. Dalam hati, ia berpikir bahwa tanpa kejadian ini, ia dan Seika tidak akan pernah berbicara seumur hidupnya. Tanpa disadari Kutsuzawa, Seika ternyata merekam proses perbaikan sepeda dengan ponselnya. Saat ia tahu, Kutsuzawa langsung panik. Sebagai introvert, ia sangat tidak nyaman direkam dan khawatir videonya diunggah ke internet. Ia mencoba menghentikan Seika dengan gugup, takut wajahnya tersebar. Seika tertawa dan menenangkan Kutsuzawa. Ia menjelaskan bahwa akun media sosialnya hanya dilihat teman-temannya, dan wajah Kutsuzawa sama sekali tidak terlihat di video. Meski masih ragu, Kutsuzawa akhirnya mengalah. Ia menyadari dirinya mudah kalah oleh tekanan orang yang terlalu percaya diri, sebuah kelemahan khas introvert. Setelah semuanya selesai, Kutsuzawa berniat pulang lebih awal karena lelah. Ia mengucapkan pamit, namun ternyata Seika mengikutinya dengan sepeda dari belakang. Kutsuzawa panik dalam diam. Ia berpikir Seika mungkin ingin tahu di mana ia tinggal, atau akan mengikutinya sampai rumah. Di tengah kecanggungan, Seika dengan santai bertanya apakah rumah Kutsuzawa dekat. Dengan jujur, Kutsuzawa menjawab bahwa rumahnya masih dalam jarak jalan kaki. Seika tersenyum dan berkata ia berharap rumahnya juga sedekat itu dengan sekolah. Bagi Kutsuzawa, senyum itu terasa terlalu dekat, secara fisik dan emosional. Saat Kutsuzawa menunjukkan arah jalan pulangnya dan berpamitan, Seika tiba-tiba berkata bahwa ia hanya bercanda soal mengikuti Kutsuzawa. Ia berhenti di persimpangan lain, mengaku belum pernah melewati jalan tersebut sebelumnya. Kutsuzawa terkejut. Ternyata ia tidak benar-benar diikuti sampai rumah. Saat Kutsuzawa sudah agak menjauh, Seika tiba-tiba berlari kembali menghampirinya hanya untuk mengatakan satu hal yang lupa ia ucapkan sebelumnya. "Terima kasih sudah memperbaiki sepedaku." Ucapan itu